Oke, ini pernah saya sampaikan ya ke mata kuliah yang sebelumnya. Nah, ini nanti saya share PDF-nya. Jadi mungkin yang ini nggak perlu saya ini ya, nggak perlu saya ulang. Nah, mungkin ini ya sedikit saya ini nanti ini berguna untuk Anda skripsi ya. Nah, mungkin berguna untuk skripsi atau mungkin untuk paling tidak untuk perkuliahan ini ya. Nah, jadi untuk menulis karya tulis ilmiah, ya berdasarkan penelitian itu membangun pola pikir bahwa Anda itu ingin berkomunikasi kepada pembaca. Jadi, ketika Anda menulis itu, usahakan apa yang Anda tulis itu dimengerti oleh pembaca. Ingat, berarti ada dua, paling tidak minimal dua objek yang harus Anda sasar. Pertama, diri Anda sendiri, yang kedua adalah pembaca. Nah, pembaca karya tulis ilmiah itu adalah biasanya orang-orang profesional atau orang-orang akademisi. Nah, jadi kalau menulis karya tulis ilmiah itu atau artikel ya, ini dalam khusus artikel, itu dilihat pembacanya siapa. Misalnya Anda membuat karya tulis ilmiah berupa buku SD, berarti Anda harus menulis bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh anak SD. Nah, kalau yang ini untuk akademisi, berarti Anda harus memikirkan bahasa yang mungkin dimengerti oleh akademisi. Ya. Nah, nanti bagaimana bahasa-bahasa yang ada dalam setiap bagian dalam sebuah artikel nanti kita akan bahas. Nah, ini penting ya, lakukan peniruan dengan cerdas ya. Namanya research, pencarian ulang. Anda nggak bisa menemukan pure 100% ide Anda sendiri. Anda pasti menukil, menjiplak, kemudian menduplikasi, kemudian mengutip dan segala sesuatunya yang mirip-mirip itu, tapi lakukanlah dengan cerdas. Ya. Bagaimana caranya? Anda cukup screening, membaca, ya. Kemudian Anda tulis menurut bahasa Anda sendiri. Tapi ingat harus ditulis referensinya. Itu namanya parafrase, ya. Ya, jadi menulis ide orang lain dengan bahasa kita sendiri. Nah, tentu saja ikuti pedoman ya. Kalau pedoman skripsi ya skripsi, jurnal ya jurnal. Menggunakan pengelolaan referensi. Anda saya wajibkan pakai salah satu pengelolaan referensi Mendeley, Zotero, atau EndNote. Itu pernah saya ajarkan. Bagi yang mata kuliahnya belum pernah saya ajarkan, nanti di YouTube ada. Saya pernah membuat sebuah cara-cara bagaimana install Mendeley, bagaimana ngutip referensi pakai Mendeley gitu ya. Saya masih pada tataran Mendeley ya. Saya punya EndNote, tetapi saya rekomendasikan yang gratis-gratis ya. Mendeley dan Zotero itu gratis. Kalau EndNote ini berbayar, sehingga kayaknya tidak ramah buat kantong teman-teman ya. Oke, kemudian menyediakan waktu. Ya, menulis itu memang harus betah duduk. Nah, ini memang agak berat bagi yang susah duduk ya. Apakah menulis bisa dengan berdiri? Ya bisa, maksud saya itu dalam artian dalam keadaan tenang memfokuskan diri untuk menulis. Kadang-kadang kalau waktu suntuk saya juga nggak bisa nulis, saya pergi keluar tetapi bawa apa ya istilahnya pokoknya gadget atau apalah gitu ya. Kalau ada ide saya tulis. Nah, kadang-kadang mood itu penting ya. Memilih bagian yang mudah terlebih dahulu. Nah, mengapa saya bilang ke teman-teman tadi, Anda sudah membuat pertanyaan penelitian, langsung kita ke metode penelitian. Nanti kalau Anda skripsi dengan saya atau penelitian dengan saya, mungkin saya akan melakukan hal yang serupa ya. Biar cepat ya. Soalnya kalau bab 1 selesai dulu, bab 2 selesai dulu, kayaknya lama banget ya.
Itu pengalaman saya ketika membimbing guru-guru untuk melakukan penelitian. Ini beberapa ada yang ikut ya kemarin ya. Nah, ini dulu ada apa namanya? Siapa lupa. Nah, itu ikut apa namanya? Penelitian saya dengan guru-guru. Nah, tetapi waktunya apa ya? Mubazir ya ketika kita ke pendahuluan terus ya. Karena pendahuluan itu yang paling susah ya. Nah, jika ide itu datang segera tulis. Menandai tulisan terakhir yang ada tulis, ya ditandai, simpan dengan file yang berbeda. Ya, misalkan dengan urutan file pertama itu misalkan kasih nomor 1 ya, kemudian disimpan ada perubahan sedikit, disimpan lagi 2 dan seterusnya ya. Mulailah dari merevisi sendiri, dibaca berulang-ulang ya. Jangan malamnya Anda ketik, paginya Anda serahkan ke pembimbing. Jangan. Anda harus baca berulang-ulang. Ingat tadi di depan bahwa menulis itu berkomunikasi dengan tidak hanya diri Anda sendiri, tapi orang lain. Ya. Nah, kalau Anda sendiri nggak paham, pasti orang lain nggak paham. Nah, itu ini ya, ini bangun pola pikir sebelum menulis, saat menulis, dan sebagainya. Ya.